Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Terima kasih buat Roni cantik. Lebih muda. Shalom. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak kalian sudah perkenalan. Jadi siapa tadi yang sudah dapat voucher dan juga stiker? Oh, sudah semua. Yang belum dapat sekarang angkat tangan. Yang belum dapat. Nah, ayo silakan. Nih, noli berdua ini 60 tahun dan noli 65 tahun silakan bagikan ya. Yang belum dapat voucher dan stiker. Angkat tangan dulu. Sebelum dikasih jangan turun. Yang kanan, yang tengah, yang baru datang. Ya, semua dipastikan harus dulu. Oke. Yang di depan enggak ya? Oke, ada lagi yang belum? Semua pastikan sudah pegang. Oke. Ada dua hal yang sudah harus pegang itu artinya. Baik kiri, ya. Lari, ya. Tidak pakai celana olahraga ya harusnya lari, ya. Kalau pakai jarik jangan lari nanti copot. Oke, sudah semua ya. Ya silakan duduk. Tarik nafas dulu semuanya. Ya. Perkenalkan nama saya Musa. Ini saya menjadi Cangban. Terima kasih buat Pak Paulus yang sudah memberi kesempatan lewat Imbanya tidak jadi ikut. Ya, jadi karena nanti habis ini saya harus ke Solo lagi. Ya, jadi tidak selesai. Jadi tiap minggu ya begitu dari satu kota ke lain terus tidak berhenti. Jadi kalau saudara pergi ke Solo pasti lewat tol ambil ke Cangban. Sudah masuk Cangban tanya siapapun banjir rezeki di mana. Tidak mungkin tidak tahu karena yang Rabu kita selalu keliling desa-desa bagi berkah. Jadi pasti orang tahu ya, bilang aja banjir rezeki itu sudah tahu semua tempatnya ya. Itu nama toko sebetulnya. Jadi bukan nama persekutuan, nama toko. Cuma kebetulan tahun 2019 kalau suruh saya menjadi persekutuan interdenominasi. Tidak tak kasih nama, orang-orang tahunya ibadah kita di banjir rezeki ya sudah sampai sekarang jadinya banjir rezeki ya. Jadi itu. Dan ketika tadi kita mau uji menyebabkan di sini saya ada impresi sedikit tentang jemaat di tempat ini. Yang pertama adalah saya melihat nanti habis ini tempatnya sudah tidak cukup. Maksudnya perlu ditambah. Ini sudah banyaknya berdiri. Terus yang kedua, yang terpenting adalah parkirannya harus luas. Kenapa? Nanti semuanya bawa mobil. Nggak ada ceritanya setir kencang terus ya. Setirnya harus bener nanti. Amin. Makin banyak akan diberkati saudara. Amin. Dan saya mau bilang satu hal. Yang kedua yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang jemaat di tempat ini adalah hari ini adalah hari kemerdekaan. Semua diatur sama Tuhan. Kenapa? Kalau saya baca di Alkitab, satu-satunya bangsa yang dimerdekakan Tuhan itu adalah bangsa Israel. Saudara nanti ketika bangsa Israel masuk ke tanah Mesir, dia cuma satu keluarga saja, keluarganya Yakub. Tapi Alkitab berkata makin lama mereka beranak cucu tambah banyak. Dan saya percaya Anda sudah ada di Mesir, kan? Sudah merasakan Mesir juga, kan? Sudah merasakan tindasan Mesir juga, kan? Betul? Habis ini saudara pasti beranak cucu di tanah. Dan pasti saudara mengalami kebebasan. Dan yang kebetulan saya tidak persiapan ini Pak Paulus. Tadi ketika kemarin tidak malam, tiba-tiba Tuhan suruh saya bawa ini mas sama kalung ya, ini mas. Nah, saya ini kadang gitu, Tuhan kalau ngomong kan sepotong-sepotong saya tidak ngerti maksudnya apa gitu. Ketika saya datang sini saya baru ngerti rangkaian ceritanya tadi. Jadi bangsa Israel itu ketika ditinggal di Mesir, dia itu pengen beribadah
Rasulullah datang, ya toh? Dan akhirnya bangsa itu dibebaskan. Tapi ketika bangsa itu keluar dari Mesir tidak sebagai negara. Kenapa? Karena mereka menjadahi orang Mesir dan Alkitab berkata Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati sehingga perhiasan emas ternak itu dikasihkan. Bayangkan orang yang tadinya juga ditindas oleh orang yang sama tiba-tiba dibebaskan Tuhan merdeka, ya, tapi tidak kuat dengan cuma pakai baju Tuhan, tapi dibawa emas, permata, macam-macam. Jadi mereka itu keluar dari Mesir bukan marah, tapi diberkati Tuhan. Amin. Jadi emas. Jadi Tuhan, oh maksudnya Tuhan itu loh. Nah, saudara kan sudah ngerti kan cerita hidup saudara sendiri, ibadah di rumah ini, dan saudara dimerdekakan Tuhan, tempat yang baru diberkati Tuhan. Dan nanti sebelum saya coba tampilkan juga di balik stiker dan voucher itu ada stempelnya. Yang ada stempelnya aja, yang ada stempelnya aja. Nanti yang voucher Anda tuker di noni-noni dua yang di depan ini, ya. Yang voucher ya, yang voucher yang dari 50.000-nya itu ditukar kalungnya. Ya. Kalau yang stiker tempelan yang panjang itu yang ada stempelnya ditukar emas 0,01 gram. Ya, itu ya. Oke, ya. Dan ya, nanti kalau diundang lagi loh, tak bawa emas kabeh. Iya betul. Bagi berapa tuh? Banyak sekali. Setiap malam kita bagi terus. Kapan hari ini kita bagi di depan toko itu yang antri itu sampai 2 jalan. Ya kadang-kadang dibuka, gitu. Biasanya Rabu kita bagi nasi, bagi berkat. Tapi kali ini dibuka bagi emas. Semua itu nggak beda polisi ya. Ya untuk mereka tertib gitu. Tapi sudah ngantri sebelum tadi nggak boleh bayar. Tapi nanti kalau tidak lagi semua dapat 100 ya. Itu emasnya jangan dijual. Loh, kok nggak boleh Pak? Iya. Orang Kristen itu memangnya jangan jual. Dapat disimpan tambah banyak. Amin. Ya, saya kadang kalau nanya konseling orang, konseling Pak, aku pengen diberkati Tuhan loh Pak. Beli motor baru Pak, biar kalau ke gereja nggak usah kan, nggak nunut orang sananya Pak, mau beli motor apa? Lalu dia sebut satu merek, gitu, biasanya kan gitu. Aku mau merek ini aja, saya tanya kenapa? Jawabannya apa? Kalau dijual lagi harganya masih tinggi. Saya ngomong nggak bakal dapat. Loh kenapa? Diberkati aja belum sudah mikir jual. Nah, ngerti ya? Jadi kalau mau diberkati Tuhan, dijual nanti berapa ya? Dijual nanti yang harganya tidak jatuh ya. Aduh, dapat aja belum sudah dijual. Orang Kristen tidak diberkati, cara pikirnya sudah salah. Saya kalau dapat sesuatu tak simpen, tambah banyak mana? Ya, itu emasnya itu ada satu saja tuh mbaknya yang pakai baju hitam putihnya baset itu tanya gimana? Dia tak kasih emas 0,1 gram, dia bilang, ojo dijual. Disimpan di mana? Nanti mana? Tiba-tiba ada orang luar negeri datang punya dia. Biasanya kalau luar negeri datang itu bawa apa sih? Bawa keripik, permen, roti, betul nggak? Ini enggak dibawa emas 1 gram. Gak percaya dia dibawa ke toko dicek bener 1 gram. Ternyata mana? Amin. Kasih tahu kanan kirimu, ojo suka jual-jual. Nah, TV-nya dijual, lokasi dijual, rumahnya dijual. Enggak, mental kita itu diberkati. Orang Israel itu mentalnya kepada Yesus malah diberkati. Bukan kirim, beli, enggak ada. Semuanya diberkati Tuhan. Anak Tuhan diberkati Tuhan. Anaknya Bapak diberkati Bapak. Oke, mari kita buka Alkitab kita di ayat terakhir langsung saja ya. Senang kan ayat terakhir ya, kalau itu sekalian. Saya percaya bahwa kemerdekaan itu sudah menjadi bagian hidup kita orang-orang percaya yang percaya amin. Dan di dalam kemerdekaan kita ini pasti ada janji Tuhan. Nah, kita buka dulu Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan kupas ayat demi ayat supaya saudara mengerti firman Tuhan ini. Saya percaya ketika saya menjelaskan bicara ada beberapa yang punya masalah keuangan segala macam, tapi saya mau beritahu ya, Tuhan itu gampang kalau ngurus masalah ini. Amin. Tapi yang Tuhan tunggu adalah hatimu. Kalau hatimu bisa berubah, masalah itu gampang. Saya ini sampai hari ini menikah hampir 10 tahun.
Saya mengalami betul. Kenapa? Masalah di rumah tangga ya itu aja. Tapi ketika kita sama-sama fokus sama Tuhan, ya hati kita diproses sama Tuhan dan kita nurut, ternyata masalahnya beres satu persatu. Saya percaya tidak semua kita itu bebas masalah, tidak ada. Semua pasti punya masalah. Orang mati saja masih tinggal masalah. Betul nggak? Apalagi yang hidup. Jadi jangan pernah alergi dengan masalah. Tapi dalam setiap masalahmu, percaya Tuhan pasti kasih mujizat. Dan itu akan jadi kesaksian yang indah. Dalam tulisannya di stiker itu kan ada tulisannya loh. Titik terendahmu itu akan menjadi cerita terbaik. Kalau kamu masalahnya berat, nikmati aja. Suatu saat ketika kamu ditolong Tuhan, kamu akan pakai itu. Kisah itu menjadi cerita untuk memberkati orang lain. Saya ini kehilangan satu lebih. Ya aku sih belum manggil sampai sekarang belum kembali. Saya mau nuntut Tuhan mau jangan. Sudah itu akan jadi cerita nanti saya akan cerita. Ya loh. Dan ternyata betul hari-hari saya bertemukan dengan orang yang duitnya bilang sekian. Biasanya kan cuma ratusan ribu hilang, jutaan hilang. Begitu saya kehilangan dipertemukan dengan siapa? Yang juga hilang. Dia sambat, minta didoakan, ya mengeluh. Saya bilang, wah aku yang kehilangan, ya. Lihat hidup saya hilang aja masih suka cita. Akhirnya apa? Gak jadi ngeluh, ya gak jadi berkat. Makanya kalau saudara hari ini punya masalah, saya mau beritahu, jangan lewat masalah itu mengatakan pakai kamu. Ketemu dengan orang yang punya masalah yang sama. Ditolak kanan kiri, mau susah. Ya, jangan susah. Masalah itu selalu ada solusinya. Yang berkata amin. Oke, mari kita baca dulu Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau bahaya laut, bahasanya, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat kelima, Engkau menyediakan hiburanku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah sepanjang masa. Bapak Ibu, ini mengandung janji tentang kebebasan. Kalau saudara cuma baca, ya mungkin saudara dapatnya, oh ya kita ini kayak gembala Tuhan yang dianon oleh Yesus. Yesus itu gembala yang terbaik buat kita. Tapi nggak cukup itu. Kalau saudara belajar baca firman bersama dengan Roh Kudus akan bukakan rahasia-rahasia yang baru. Makanya baca firman itu kayak orang punya itu. Ada di sini yang akan kasih pecel langsung ditelan. Gak ada kan? Dikunyah dulu, dirasa nosek, betul nggak? Enak ya masa ambil lagi. Ini tidak enak ya cara yang lain. Biasanya kan begitu. Sama firman Tuhan itu kalau saudara baca firman Tuhan, jangan cuma saudara baca habisin ayat pokoknya setahun harus selesai. Gak ngerti maknanya apa. Jangan seperti orang makan, direnungkan dulu. Makanya renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan, saya mau selidiki banyak orang mesti hidupnya minim dengan masalah. Loh kok bisa? Iya, karena dia sudah ngerti caranya keluar dari masalah. Tiap hari dia makan firman, dan firman itu akan mau hidup. Firman ini akan membebaskan dia dari semua persoalan dalam hidup ini. Makanya hari-hari ini saya tekankan banyak baca firman. Pak, aku kerja ya Pak. Ada handphone nggak? Ada. Ya sudah. Ada pulsanya nggak? Ada. Kalau nggak ada di tempat kerja ada berarti nggak? Ada. Sekarang duduk dengerin firman Tuhan dari yang Tuhan. Oh iya, Anda harus makan firman sambil kerja nggak apa-apa. Jam kosong misalnya, kalau kerja Anda nggak butuh konsentrasi banyak seperti cuma kayak saya jaga toko, ya saya makan firman terus dari yang Tuhan ini, yang Tuhan ini. Saya makan firman. Kenapa? Karena firman yang saya dengar itu menguatkan saya. Ketika badai datang kayak Pak Paulus ini kok kuat sekali gitu, santai gitu. Mungkin saya yang nonton di TikTok yang segede gitu. Tapi santai aja. Loh kenapa? Orang
basic firman yang nggak akan goyah. Yang percaya katakan orang yang nggak punya firman mesti jadi korban konseling terus. Pak konseling, Pak saya punya masalah rumah tangga, Pak saya konseling, saya punya masalah keuangan, Pak di tempat kerja begini terus jadi korban konseling. Kapan kamu konseling orang? Tuhan memanggil kita jadi berkat, bukan terus diberkati terus, bukan terus dikonseling terus, enggak. Anda ini jadi berkat. Amin. Anda akan dipertemukan beberapa hari ke depan nanti ya, beberapa dari saya dipertemukan dengan orang yang tiba-tiba dia punya masalah, cerita sama Anda. Itu enggak kebetulan. Itu orang itu harus kamu bawa kepada Tuhan. Temukan dulu. Dan saya ini orang yang sangat percaya. Setiap kali saya ketemu dengan orang, mesti ada maksud Tuhan. Amin. Tiba-tiba saya sering kali begitu. Saya tiba-tiba ngomong apa di kafe begitu. Tiba-tiba orangnya diam sekian detik, kaget dia bilang, kok kamu tahu masalahku, Pak? Aku nggak tahu masalahku. Aku cuma cerita. Tapi tiba-tiba apa yang saya ucapkan melalui firman Tuhan, ternyata itu dia masalah. Dan itu jadi jawaban buat dia. Nanti tinggalkan itu. Saudara renungkan itu. Makan firman itu firman itu kayak peluru. Kalau saudara perang, tembaknya bagus, kalau peluru ya mati. Betul nggak? Tembaknya bagus, kalau di sini ya kompong angin, masuk angin. Makanya banyak orang Kristen hari ini masuk angin. Kenapa? Tidak ada isinya hidupnya. Ditiup angin aja sudah hilang. Tapi kita belajar dari ini, janji Tuhan tentang kebebasan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala kita akan kemana? Saudara dan saya yang terima Yesus, saudara dibebaskan dari semua kekurangan dalam hidup saudara. Amin. Tidak ada kekurangan lagi dalam kehidupan saudara. Ketika kita melewati COVID, saya bersaksi saya bukan pendeta, saya pengusaha. Tetapi ketika melewati COVID kemarin selama 3 tahun lebih, saya tambah gemuk. Kenapa? Banyak orang yang ingin makan, nggak tahu dari mana. Selalu ingin makanan, pas butuh, pas enek, gimana? Ikut Tuhan itu. Pas butuh, pas enek, pas gaya dia bisa. Ya, COVID kan nggak ada obat. Tapi pas gaya ini, itu saya mengalami banyak hal yang itu. Makanya ikut Tuhan itu saya pikir ya, kalau ada orang yang kamu pernah, mungkin yang salah adalah cara pikirnya dia. Belajar untuk percaya sama Tuhan. Dia gembala itu tanggung jawab dengan dombanya. Dombanya tidak mungkin dibiarkan kelaparan, mesti ditanggung, tidak mungkin kekurangan. Sudah anaknya Tuhan dikopai Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa adalah anaknya Tuhan, kamu dikopai Tuhan. Amin. Anak kecil itu beberapa waktu lalu saya khotbah di Boyolali. Tiba-tiba Tuhan berikan saya untuk manggil seorang anak kecil. Saya tanya dia, kamu punya papa-papa enggak? Punya om. Namanya Dio atau siapa ya? Saya tanya, papa kamu baik enggak? Masih kecil, masih TK. Oh baik. Kenapa papa kamu baik? Dia jawabnya polos. Karena setiap kali Dio butuh apa-apa mesti dikasih. Nah, ngerti enggak? Tuhan ngomong apa? Jadilah seperti anak kecil. Anak kecil itu cuma satu dia bisa apa? Minta. Jadi kenapa? Saudara jadi Kristen gampang, disuruh minta. Tapi kamu ngomong apa? Kamu tidak menerima karena kamu tidak pernah doa dan kamu tidak pernah minta. Makanya tidak pernah menerima. Orang Kristen itu kadang seolah-olah diajari jangan minta-minta kalau sama Tuhan. Suka Kristen komunis. Ngawur ya. Saya itu punya anak umur 9 tahun. Kalau dia minta jajan sama saya senang, makasih. Tapi saya akan marah sama anak saya kalau dia minta sama tetangga. Benar? Anda itu disuruh minta sama bapakmu. Kalau kamu tidak minta sama bapakmu, bapakmu marah tersebut. Benar tidak? Dipikir bapakmu tidak bisa ngasih kamu, kok kamu harus ke dukun, ke kuasa gelap. Itu kan tetangganya Tuhan. Betul tidak? Kenapa minta ke mereka? Kenapa tidak minta sama bapak? Ya sama. Tuhan itu aja kita jatuh kayak anak kecil, kamu tidak akan kekurangan. Imannya anak kecil itu loh yang punya nanti kerajaan surga, bukan orang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa banyak mikir. Yang belum terjadi di
pikir, akhirnya asam urat naik, tensi naik, kolesterol naik, wah semuanya naik. Yang turun cuma satu, rekening itu. Nah, gitu, bener gak? Lo kenapa? Lo karena semuanya penyakitnya naik, otomatis ya rekeningnya turun itu dari sakitnya itu tadi check up terus. Saya beberapa waktu lalu juga begitu. Istri saya itu kan ada kayak benjolan di kaki. Tiba-tiba muncul. Saya tanya Tuhan, apa gitu? Nggak apa-apa, Tuhan cuma ngomong. Saya nggak puas. Saya cek di Google. Saya cek di Google terus. Saya cek di Google. Benjolan dekat ketiak. Munculnya apa? Kanker payudara. Oh gitu. Gejala kanker payudara. Saya cari jawabannya sana. Akhirnya istri saya juga ngecek. Pikiran perempuan itu biasanya begitu. Kepikirannya lebih nemen daripada laki-laki. Betul nggak? Tapi yang aneh di Indonesia kok banyak janda daripada janda. Betul ya, betul ya. Orangnya bablasnya kabeh. Tak hitung-hitung. Begitu Pak saya betul ya. Betul, bukan ya, betul ya. Betul, bukan kalau janda betul. Banyak janda daripada janda. Padahal memangnya kuat semangat. Yusuf Iqbal semangat saja. Nah, ternyata pada waktu itu Tuhan ngomong nggak usah dicek. Terus akhirnya istri saya karena takut, khawatir, cari ke rumah sakit. Kamu di Solo, dicek, kamu di Solo. Kita memutuskan akhirnya dia mendesak terus cek ada apa? Screening dini, makanya dicek biaya kurang lebih 300 juta saja. Tidak usah dicek, tidak apa-apa. Saya bilang sama istri saya, jari Tuhan tidak usah dicek, ini tidak apa-apa. Tapi istri itu kan selalu punya jawaban ya, bapak-bapak ya. Engkau nenek apa-apa bilang aku jawab lah, ini yang repot. Hasil bendol ini karenmu, aku yang salah dia, betul kan? Waduh ini dibalik. Akhirnya ya sudah, tapi Tuhan bicara lagi. Orang yang tidak nurut Tuhan, tidak percaya Tuhan, bayarnya lebih mahal. Bayarnya apa? Berangkat kita ke Solo. Ke Solo berangkat dari satu, masuk ke rumah sakitnya, antri, bayar, dicek hasilnya 6 jam, baru keluar kita jalan-jalan. Perjalanan di tol itu Tuhan sudah ngomong lagi, kok nekat. Aku bilang sama istri, Tuhan ngomongnya kok nekat. Terus kagum, ya sudah jawabannya kagum, ya sudah di tengah-tengah, fragen itu bablasnya pisah. Nyampe di sana betul kita jalan-jalan 6 jam lalu di rumah sakit hasilnya keluar. Kita kembali ke rumah sakit. Ketika dilihat dicek hasilnya apa? Tidak apa-apa. Andai kata nurut Tuhan, saya nggak keluar duit 3,5 juta. Kekhawatiran saudara, ketidakpercayaanmu kepada Tuhan membuat kamu bayar lebih mahal. Jadi anak-anakmu itu kenapa kok les tambahan? Kamu bayar uang les untuk guru les di rumah. Kenapa? Karena di sekolah dia sulit mendengarkan guru. Kalau dia mendengarkan gurunya dengan baik di sekolah, nggak perlu les tambahan. Betul nggak? Oh dia sudah ngerti. Anak saya pun juga begitu. Saya coba dulu saya coba nurut-nurut itu ya, kelas 2 itu saya nurut. Saya bilang, dengerin guru di kelas, jangan main terus. Dengerin, nanti kamu pulang nggak bisa belajar. Betul, pulang tanya-tanya belajar gurunya, dia bisa jelaskan. Begitu kelas 3 temennya tambah banyak, ngomongin terus di kelas ya, akhirnya apa? Gak dengerin gurunya, pulang nggak tahu, akhirnya apa? Papanya harus keluar duit untuk bayar kelas kaki. Jadi sebetulnya bayar kelas kaki gara-gara ya anak itu nggak dengerin. Sama, kalau saudara dan saya nggak dengerin itu mesti kekurangan terus. Amin. Jadi kalau engkau ingin bebas dari kekurangan, nurut sama Tuhan. Tuhan adalah gembala, nurut sama Tuhan. Amin. Yang kedua bebas dari apa Pak? Bebas dari depresi dan tekanan harian itu banyak sekali orang yang depresi. Yang kedua, ia membalikkan aku di padang yang berumput hijau. Bayangkan, domba itu makanannya rumput yang hijau. Tapi kok bisa domba dibalikkan ke atas rumput yang hijau? Artinya apa? Kebutuhan saudara itu
kamu harus stres? Bukankah kita berdiri di atas kebutuhan kita? Bukan kebutuhan kita taruh di atas kepala kita, pusing. Engkau itu harus menaruh Tuhan di tempat yang tepat, di atas kepala kita, otoritas hidup kita, supaya apa? Semua kebutuhanmu dicukupi Tuhan juga. Jangan salah, jangan kebalik. Hari-hari ini banyak rumah tangga geger gara-gara apa? Duit, gara-gara keuangan, kebutuhan, selalu gitu. Makanya kalau ditanya, yang memang problem sekali yang lagi ngetren, orang itu butuh duit, butuh keuangan, butuh kebutuhan yang harus dipenuhi, butuh anak sekolah, semua. Tetapi saya mau beritahu, karena engkau menempatkan kebutuhan di atas kepala, tidak di bawah kaki. Taruh Tuhan di atas kepala, taruh kebutuhan di mana? Domba ini berbalik di padang yang berumput hijau. Saudara pernah bayangkan nggak kamu tidur di atas beras? Bayangkan. Ya kalau tiap hari kamu geger terus berasnya tekak, tiba-tiba Tuhan berkati saudara tidur di atas beras. Enak ya? Ya enak. Artinya apa? Semua kebutuhan itu dicukupi oleh Tuhan harusnya. Tinggal minta saja, saudara akan dapat. Terus yang berikutnya, dia membuat air yang tenang. Loh, Pak, kenapa kok nggak airnya deras, Pak? Saya mau beritahu, kenapa Tuhan mengeluarkan kita sebagai domba? Kasih tahu, domba itu tubuhnya kan gemuk, terus banyak bulu-bulunya itu kan. Domba itu adalah binatang bodoh, bukan pinter. Kalau cerdik itu lah, tapi domba itu binatang yang bodoh. Dan dia itu kalau sudah terlalu banyak bulunya dan gemuk, biasanya bahasa Jerman itu gandel gitu jalan ya kan? Itu dia itu kalau minum dombanya ini si gembala itu tahu ini berat badan, berat karena banyak bulunya itu menyerap air, maka dia harus membawa domba itu minum ke air yang tenang seperti kayak ubalan begini. Kalau sampai ditaruh di sungai yang mengalir dan deras, tiba-tiba pas domba ini leset, gunung lalu kena air, tambah berat. Bulunya kan banyak, kena air terasa tiba, stres sekali dia. Dan domba itu binatang yang mudah stres. Saya pernah lihat National Geographic dulu tentang domba. Domba itu kan mainan, lari-lari gitu kan, gemuk kan, bidol-bidol gitu, lari-lari, kepleset tiba. Kakinya dua-dua di atas begini. Kan gak bisa lari kalau ya, obesitas ya kan. Kalau 5 menit domba itu tidak cepat-cepat dibalikkan badannya supaya dia bisa jalan lagi, dia stres. Dan kalau domba stres, gak mau makan, mati. Itu kan sama kayak orang Kristen punya masalah, gak ditolong itu gak geblak stres, gak doyan makan, gak doyan makan firman, akhirnya rohnya mati. Lu sama, Tuhan itu mau memakai kita domba itu ya itu, karena kita itu adalah makhluk yang gampang stres, dapat masalah stres, kena problem stres, kena goncangan dikit sudah stres lagi. Kalau saya mengikuti stres, Pak, hari ini saya tidak khotbah, saya di rumah sakit jiwa. Masalah itu ya, kayak itu bisnis itu masalah lebih banyak loh. Yang dipikir lebih banyak, apalagi kok bisnis punya keluarga, kena krisis ya, tambah COVID, tambah dagang. Itu banyak sekali orang yang gulung kuning pada waktu COVID-19. Bahkan orang yang tadinya tidak punya jantung, bukan tidak punya jantung, tidak punya jantung, maksudnya tidak punya sakit jantung, gara-gara mikirin terus krisis itu, jadi punya sakit jantung. Saya ini kan, maaf ya, jangan ditiru, tidak hobi olahraga, produk ilmu. Di persekutuan kita, kebanyakan juga usianya noni-noni, umur 65, 70, jadi noni-noni nanti ya, noni-noni. Loh kenapa? Loh Musa 80 tahun saya pancing-pancing tinggal di gunung ya, itu akhirnya kan umur 120. Jadi kita tuh masih jemaahnya noni-noni juga. Jadi gembala paling muda tapi jemaahnya noni. Pada waktu
mbak pakai masker enggak? Ada yang ngomong, kok pakai masker tambah mati cepat deh. Gue mesti gue ini ngambil sana pakai masker misalnya mati, oh ya wis tidak pakai masker. Jadi jemaat di tempat kami dari 2019 sampai tahun ini tidak ada yang pakai masker dan saya itu orang yang mati. Ya benar, malah gereja-gereja pakai masker, cuci tangan, pakai apa dari sanitizer, dijarah kursinya di tempat kita soal jalan-jalan ngomong ini ayo takut ya kan. Tapi saya itu tidak ada nanti. Kurang ada itu iya, saya ngomong nggak tahu tentang mbak ini masih hidup kan? Iya. Bahkan sampai ada yang bodoh ini jalan karena sudah tua. Itu juga mati. Ya sakit terus tapi orang mati itu lah. Tidak. Artinya apa? Itu pemeliharaan. Bahkan saya tidak senang olahraga. Pada waktu COVID saudara lihat banyak orang itu nge-gym, sepeda, lari, konco tuh mati. Banyak yang meninggal. Ya saya itu orang-orang nanti dan sampai bulan makanya tak jatuh di awet-awet jadi banyak jantung itu terus itu mati. Tapi maksudnya itu olahraga kan ke portion itu lari 1 kilo sepeda diketur di Prambanan. Oh ya baterainya cepat entek gitu. Jadi saya itu pelayanan korban orang nanti pilih mana? Itu guyonan saya jangan dimasukkan hati yang suka olahraga ya. Apalagi yang suka angkat besi itu ibadah saja. Saya belajar itu. Artinya apa? Kita belajar bahwa domba itu ayatnya tenang loh. Tuhan itu memelihara kita loh. Kenapa mau depresi? Kenapa mau stres? Dan kebenaran yang luar biasa terbuka tentang rumput kalau saudara cek di Google. Saya tiru-tiru bapak yang kemarin. Jadi rumput itu ternyata orang nanam rumput itu ada fungsinya. Menurut Google yang pertama, dia menjaga ekosistem. Yang kedua, bisa nambah oksigen rumput itu. Jadi kalau mau stres, mungkin karena hidup penuh karbon. Tuh Pak, maksud saya ngokok kenapa kendaraan? Tidak ngokok kasusnya. Anda itu banyak karbon apa? Hal-hal yang buruk dunia ini kan isinya informasi buruk semua. Loh, kita tuh lihat sekarang orang Kristen itu di tengah dunia itu kayak orang gila sekarang. Kenapa? Kita ini minoritas, hidupnya bener, gak mau kompromi, sedangkan dunia kompromi semua. Jadi kelihatannya yang gila ya kita sendiri kan. Betul nggak? Loh, kita ini hidup di dunia kayak begitu loh, jangan heran. Jadi saudara belajar, kita ini rumput itu fungsinya apa? Ya nambah oksigen. Terus yang berikutnya rumah itu kalau rumputnya liar itu harganya mesti jatuh. Harga jual rumah teman-teman saya properti semua. Tapi kalau rumahnya itu bagus, rumputnya rumput cepat, itu ditata dengan rapi sama rumputnya, harganya bisa lebih mahal. Hanya gara-gara apa? Rumput. Kalau pengen hidup lebih mahal dari orang tua, manut Tuhan dibayarkan di atas rumput hijau. Yang kata-kata amin. Yang ketiga apa? Bebas hidup untuk kebenaran. Ayat yang ketiga, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntut aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Domba itu caranya menuntut itu bukan pakai penungan. Tidak ada. Domba itu dia hanya mendengar suara gembalanya. Gembalanya pakai baju apapun, tapi suaranya tetap sama. Domba itu akan tetap nurut sama gembalanya. Itu sama ya. Di Amerika juga sama, di Indonesia juga sama, di Israel juga sama, di Cameron juga sama. Oh iya, saya pernah mikir itu kan kalau apa tukang angon itu kan pakai itu kayu yang panjang itu. Saya coba gerakan itu, tak susah gitu. Dombanya cuma belum. Mungkin kalau dia bisa ngomong, ini sopo atau Cina ini, bingung ya. Loh kan itu tidak digerakkan sama sekali karena enggak. Tapi begitu gembalanya sudah hampir sore ngajak dombanya pulang, dia cuma mulai domba itu yang tadinya masih nyamuk rumput
Artinya apa? Domba itu dengar suara gembala. Jadi kalau anak Tuhan hari ini tidak bisa dengar suara gembala, salah. Setiap domba pasti mendengar suara gembalanya. Karena dan domba itu kekuatannya cuma satu, di telinga. Makanya kalau saudara cek, ya toh, telinganya domba itu selalu diolesi minyak oleh gembalanya. Kenapa? Supaya tidak masuk lalat. Lalat itu kan suka masuk ke telinga itu loh, tempat kotoran itu. Jadi mesti gembala itu membersihkan telinga dombanya pakai minyak supaya lalat itu tidak bisa masuk, tidak bisa ganggu. Karena domba itu kalau sampai telinganya diganggu lalat, stres. Sama, saudara itu ya, kenapa hidupmu stres? Karena ada lalat yang datang di hidup saudara. Apa itu lalat? Suara dunia berisik ngomong jangan begini. Tapi kalau ngerti dengan Tuhan, tapi karena lalat itu selalu bisik saudara, nasi saudara. Akhirnya apa? Saudara kepengaruh. Karena itu sama seperti gembala-gembala ini, dia mengolesi telinga dombanya dengan minyak. Tujuannya apa? Supaya lalat itu tidak mencok di telinganya domba. Makanya telinga saudara dibukakan oleh Tuhan. Lewat apa? Baca firman tiap hari, pengajian itu kembali tiap hari, supaya apa? Telinga saudara dipertajam oleh Tuhan. Tidak mendengarkan suara dunia, tapi saudara mendengarkan suara Tuhan. Suara gembala itu mendengarkan suara jalan hidup. Amin. Jadi kita belajar supaya kita bebas itu apa? Menanam kebenaran dan mendengar tuntunan Tuhan. Dan Alkitab berkata iman timbul dari apa? Pendengaran, bukan penglihatan loh. Pendengaran. Yang kau lihat itu bisa diubah dengan apa yang kau dengar, yaitu pendengaran. Dulu saya pikir toko saya itu cuma seorang garasi. Lalu saya dengar Tuhan bicara, kasih nama toko baju rezeki dari Tuhan. Saya cek di Google, tidak ada toko namanya baju rezeki. Yang ada sumber rezeki, ya, yang ada seri rezeki, apalagi rezeki, ya, pokoknya rezeki semua ada. Tapi baju rezeki tidak ada. Sampai mertua saya ngomong, nama toko itu jangan 2 digit, 1 digit aja. Toko Jaya, ya sudah. Enggak, ini dari Tuhan. Ganjil rezeki, kalau Islam. Ternyata nama itu membawa berkat. Nama itu juga. Artinya sampai sekarang toko kita nambah, ya, beli tanah belakang. Sekarang beli tanah belakang itu nambah terus. Jadi kalau saudara bulan ke Caruban, tak tunjuk masa bentuknya kali-kali. Nambah ini, nambah bulu, nambah kan. Terus pokoknya saudara masuk mesti hilang. Sampai mengesan. Kenapa? Belinya itu bertahap terus, anak terus. Dan ini kan terjadi. Kadang kita harus mendengar. Bisnis itu juga sama. Bisnis itu kalau saudara kurangan hanya karena barangnya murah, tak kasih tahu barangnya. Saya tokonya coli elektronik. Ada siapa menawari barang yang jauh lebih murah dari distributor. Kacanya bomba, ya, pegawai saya bilang ini murah kok, kurang ini. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kurang yang lebih mahal. Tuh, saudara, manut saya, manut hitungan atau manut Tuhan? Bayarnya ini ngomong Tuhan, menjajan dari penahanan Tuhan isi padu. Ya dok, tapi ya betul, saya ngasih tantangan sama pegawai saya. Kowe kurang 10. Aku kurang yang lebih mahal 10. Nah, datang barang yang sama dari distributor yang berbeda, barang sama, tipe sama, harga beda, lebih murah punya dia. Domba yang terbaik, tempat saya lebih mahal domba. Dalam waktu 21 yang habis dibuat barang saya. Masuk akal? Masuk akal. Murah tapi kalau jual terus jadi macam. Mahal, ayo terus. Ayo coba. Itu saya buktikan. Soalnya pegawainya sudah habis. Ya dong. Lalu apa? Lalu dia lihat di depan saya. Orang mau ditutup. Pernah nggak tokonya anda yang buka toko itu dikasih garam lah, kasih pasir, kuburan? Saya itu hampirnya garam. Bahkan yang terakhir dikirimin ayam ingkung itu.
steamnya ayam utuh itu, ayam bakar, ditaruh di depan toko itu. Waktu buka toko, dirubung semut. Ya, aku ngomong ada dari mana, ngirim ibu langsung amplop ya. Itu sering kayak begitu. Awal-awal karena kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, percaya. Akibatnya apa? Yang kamu percaya itu terjadi dalam hidup kalian. Saya bilang, aduh gimana? Kita sudah bingung. Kita cari minyak urapan, toko, dioles minyak urapan segala macam. Ya, saking ketakutan. Kita kadang kalau bisnis Anda digerakkan oleh ketakutan, mesti gagal. Digerakkan oleh firman Tuhan, mesti berhasil. Tipis gitu. Tiba-tiba orang datang ke toko, itu bisa melihat toko itu tutup. Mana? Toko itu buka, nggak ada kaca kayak begini, luas. Koridornya itu buka terus lebar sekali. Orang datang lihat toko pergi. Orang datang diteriaki sama pegawai, cari apa Pak? Nggak nyaut pergi. Saya bingung, kok anak? Tapi saya ingat janji Tuhan, berkatmu itu nggak akan lari dari Tuhan. Amin. Saya pikir orang yang lihat toko saya tutup dan buka, dia pasti beli ke tempat lain. Ternyata enggak. Besoknya orang yang datang ke toko, dia ngomong apa? Kemarin kemana kok tokonya tutup? Aduh, masih dicoba orang bingung. Ya tuh. Dia bisa ngomong toko saya tutup, tapi hari ini dia beli di sana. Ingat ya, iblis itu berusaha untuk usaha saudara. Mungkin bisa saat ini, tapi nggak bisa untuk berkah. Besok orang itu akan datang tetap beli ke kamu. Makanya hari ini tak peringatkan, jangan ikut-ikut dukun untuk menglaris. Ada pernah yang sana? Pernah? Ada yang pernah? Kedukun, ya toh? Ke Gunung Kawi, Gunung Lerut, Gunung Lawu, Gunung Merapi, berdosisan. Ya toh? Sama benar kalau saudara kedukun kemana-mana untuk usaha melaris, salah. Kalau dukun itu bisa bikin usaha melaris, dia buka toko duluan. Oh nyatanya buka toko berarti kan melaris. Misalnya ngaku sih, cek duit toko, berarti sih goblok siapa? Nah, ini jawab. Jadi kalau saudara pergi ke dukun, cek goblok kowe. Lo kenapa? Lo ini kan normal, lo parah. Malah normal, paranormal, tidak normal, ya betul nggak? Lalu saya saudara kita, kok kita ini cari bantuan ke orang yang nggak bisa jualan? Dia laris, mesti betul itu uangnya, betul. Nyatanya kan nggak bisa jualan. Lo kenapa saudara percaya? Kok nggak percaya Tuhan, percaya orang? Amin. Bisa jualan ilmu, maksud jualan ilmu. Terus berikutnya, bebas dari apa? Bebas dari ketakutan. Ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu pakai bahasa ternyata banyak maut. Apa? Banyak maut. Banyak orang yang ketakutan hari-hari itu. Ketika COVID, mati sana, mati sini itu seperti teror. Tapi kita berkata tidak takut banyak sebab mau besar kamu. Gadamu dan tongkat itulah yang diibarat. Saya berkata banyak itu apa sih? Banyak itu selalu lebih besar dari barang aslinya. Saya di sini, ya ada sinar matahari. Saya itu banyak saya bisa lebih gede dari saya. Itu banyak. Banyak orang Kristen yang terteror oleh kuasa gelap. Kenapa? Karena dia merasa kuasa gelap lebih besar. Padahal itu cuma bayang-bayang. Jadi hari ini kalau kamu punya masalah itu kecil sebetulnya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat masalahmu kecil, tapi kamu melihat masalahmu besar. Kenapa? Yang ada bayang-bayang. Bayang-bayang itu selalu lebih besar daripada yang kecil. Gelas kecil taruh sini, lalu saudara kasih sinar begitu. Gelasnya harus jadi gede. Itu kan yang saudara lihat. Saya sudah hampir 18 tahun berjalan dengan Tuhan. Ternyata semua masalah yang saya hadapi sampai hari ini selesai. Masalah itu ada expirednya, jadi tidak perlu stres. Ya, kalau saudara pergi ke Indomaret, Alfamart, supermarket, kalau beli makanan, yang saudara lihat apa pertama? Harganya. Ya,
expirednya. Pertanyaannya, kalau saudara ke supermarket beli barang yang saudara lihat expirednya, kenapa saudara tidak lihat masalahmu ada expirednya? Jadi kenapa stres? Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Masalah keuangan segala macam, saya mau tanya, dulu 98 saudara alami krisis ya? Alami ya? Dan masih hidup kan sekarang? Bisa makan kan? Lalu kenapa saudara yang masalah hari ini duit cuma 5.000 di dompet aja sudah stres? Betul enggak? Lalu kenapa sudah stres? Masalahnya ada expirednya. Yang kedua, berbicara tentang bayang-bayang. Bayang-bayang itu tidak bisa membunuh saudara, tidak bisa melukai saudara. Jangan takut. Apa ada orang dicekik sama bayang-bayang? Bayang-bayang tidak pernah melukai saudara. Jadi setan itu dari dulu sekarang sama-lamanya caranya menipu kita tetap sama. Lewat apa? Omongannya. Ya, tetap sama. Dengan cara apa? Menakut-nakuti saja, meneror saudara. Jadi kenapa saudara pasti takut? Belajar dari Pak Gembala aja. Tadi cerita singkat itu. Jadi mana? Harus kita jadi anak Tuhan, saudara. Kita itu singa-singa Yehuda. Amin. Iya. Kenapa saudara takut? Punya masalah, hadapi, jangan lari. Daud itu tidak pernah lari dari Goliat. Kenapa? Karena pada waktu dia gembalakan domba, dia melawan singa dan beruang. Masalah yang kau hadapi hanya akan membawa saudara pada kemenangan, bukan kehancuran. Amin. Tidak ada ceritanya saudara hancur. Saya selalu kalau punya masalah berat, saya lakukan ini. Saya berdiri di depan cermin. Saya bilang, aku tidak akan hancur untuk diciptakan Tuhan hari ini. Tuhan menciptakan saudara di tempat ini tidak untuk hancur. Jadi berkat, jadi berkat. Tidak mungkin bangkrut. Pak, tokoku sudah tidak laris, Pak. Sudah berdarah-darah, Pak. Duitnya sudah keluar untuk operasional, Pak. Deposito sudah cair, Pak. Ngomong dengan dirimu sendiri, dengan firman Tuhan, kamu tidak akan kekurangan. Masa depanmu cerah di hadapan Tuhan. Ucapkan firman, dan firman itu bisa merubah. Dulu saya pernah mengalami, kenapa? Toko saya barangnya itu habis. Di gudang barangnya habis. Tapi tagihannya tidak habis-habis. Iya, coba. Duitnya di rekening habis. Saya bilang, teman-teman gimana? Oh ya tutup, sudah pasti tutup ya, tidak mungkin. Barang yang ada itu sudah barang-barang saya tidak kayu. Di gudang itu sudah kosong, omplong-omplong. Dipakai gereja itu soal saking ngomong-ngomong ya, kalau desain ngomong. Jangan gitu nih, di rekening duitnya habis juga. Dan supplier nggak mau ngirim barang kenapa? Agar yang lama sudah mulai 3 bulan, 4 bulan tidak berani. Tidak berani ya mereka, ada tabir masih ratusan juta. Saya jual, yang mau sobek, tiba-tiba dapat prema. Premanya apa? 4 orang yang membawa 1 orang rumah kepada Yesus. Ketika dilihat Yesus ada di dalam rumah, semua orang berkumpul di situ. Mereka tidak bisa masuk. Yang dilakukan 4 orang ini jebol. Saya bilang, mosok gak bisa dijebol ini, ya kan? Saya langsung keluar dari rumah, saya langsung pamit. Nek Tuhan ada, duit ini, loh, saya tentang Tuhan sudah frustasi ya. Utang ditagih terus, saya harus datang terus. Saya harus datang kasih barang kita senyum. Tapi kalau bawa takdir rambut itu saya stres. Kalau duit waktu itu ya covid toh. Akhirnya tiba-tiba tidak tahu ada satu di situ dipakai Tuhan. Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Tiba-tiba WA saya dapat info dari si A. Bapak itu punya toko itu ya. Ini dari mana? Dari Jawa Tengah. Oh ya, saya menawarkan barang. Barang yang ditawarkan itu barang yang saya ambil. Gak apa-apa, wes pokoknya kita ambil berapa pun. Nah itu saya kirimin total berapa 400 juta. 2 truk, gede truk ranjang itu. Toko saya penuh sampai hari ini saya ribut. Jadi utangnya lunas, gitu. Barangnya ada.
bisa pelayanan sekarang yang bagi Mas itu tadi itu ya duit kan. Jangan saudara pikir itu saya sugih, enggak. Saya ini dua orang gendong bisa dibalik. Kalau saya bisa, saudara bisa. Makanya kasih tahu suami istri kita tidak akan bangkrut. Saya tidak percaya akan bangkrut. Panggilan saudara diberkati oleh Yusuf, jadi berkat bagi pasangan. Dan untuk ibu-ibu dengarkan dengan baik, ya toh. Pada waktu saya susah, istri saya rotok baik. Kadang modal, gitu. Tapi kadang juga mensupport, ya toh. Penting juga kayak tapi saya ngomong sama jemaat di tempat ini, semoga tidak ada istri yang ngomel. Amin. Aduh, bapak ini sudah ngomong ya. Betul pak, cukup merdeka. Kenapa? Istri itu penting loh. Suami sudah capek-capek selesai, gak itu order mungkin diomel ya. Ya betul tak? Sudah. Belajar untuk saudara jadi penolong, bukan rongrong. Amin. Suami itu berjuang loh. Betul tak? Ya pak, ya betul ya. Kita tuh kalau bisa loh, kalau saya ini kan dari kampusnya itu pakai bosok. Kayak bisa gitu. Istri saya itu nggak ngerti masalah apa. Kita yang nyelesaikan. Benar nggak? Kenapa? Kalau tak bagi masalahnya sama dia, wah, lah ya dia mesin umur kafe. Omel. Wah, kalau pikiran lah kayak satu turun ya saya kalau baca dulu. Saya kalau bisa itu saya itu yang jadi pamen sudah. Pokoknya kamu tahu beres. Suami itu begitu, kadang perempuan tidak tahu ya Pak ya. Oh iya, kita sama. Berarti juga kan waktu itu ya. Jenis ya sama Mario berhasil bodoh ya kan. Tapi ya belajar ketika suami di lembah jangan ditinggal, disupport. Kenapa? Mas suami tiga-tiga. Berkata itu pun kamu rumput. Kamu beneran terus saya ini kawin usia muda ya, masih muda pernikahan saya pun ngalamin begitu istri saya meromel, waduh suasana rumah itu asli mau gak rumah panas, wah itu berkat tidak ada orang datang ke toko ya, itu biasanya langsung beli ini masih mikir mulai gak sih toko ya yang buka toko kan ada customer yang datang enak-enakan itu pasti pas suka. Tapi pas kamu kemerusuk rumah tangga kemerusuk, orang datang pakai mobil sekalipun gak sih baru itu pengaruh. Makanya kita benar bersuka setelah karena Tuhan, maka dia memberikan apa yang diinginkan hati. Makanya kalau istri saya sudah ada kutip, nah ini suami juga harus belajar. Kalau istri saya sudah kesentil sesuatu di rumah atau misalnya kenal anak nakal, ya toh, mulai sudah mesin trip, ya toh, saya langsung ngomong, jangan bulan mau, jangan di rumah, ya toh, bahaya, kami sebenarnya, ya betul ya, ya, dokumen jangan di rumah, jalan-jalan senang-senang, mulai toko manis di rumah, dan kalau di rumah terus umum, wah yang beli mana, itu pengalaman saya tuh dikasih trik sama Tuhan. Jadi kalau menyenangkan istri itu caranya gitu. Terus kayak orang duit kira aja mas boleh sampai sore. Ya, betul. Baik itu tadi juga lagi saya. Betul. Daripada kamu di rumah sudah happy sana. Ngajak konco namanya di rumah lah. Ya tapi tak sih jogo dulu. Ya kenapa? Suasana terkendali, ya, orang belajar, senang, sukacita itu kenal. Pulang-pulang dia seperti biasa ya istri, ayo kiro, pancet aja ya, semoga buju itu. Makanya di tempat kami itu bahasa tidak gangguan, yang bukan ya pendahuluan dari istri saya. Ya tuh, beda setahun buju. Kenapa? Biasanya perempuan kalau sudah pegang kertas itu senang. Tapi kalau pegang tadi yang senang. Ya saya begitu ya. Apa? Ya itu memang di rumah tangga itu ya kita tuh coronin dia supaya rumah tangga itu tetap ada. Amin. Jadi ada sukacita. Itu harus cerdik seperti ular. Tapi tulus pada orang nanti ya. Jadi mulai sekarang yang sudah nikah usianya sudah keluar atas mestinya ngerti lah. Kapan momen di mana istri pada konslet ya.
senang lagi, gitu loh ya. Oke, ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku, engkau mengurangi kepalaku dengan minyak yang penuh melimpah. Bebas dari apa? Yang kelima, bebas dari kebencian. Saya cerita di sini untuk mulai mengajar saudara satu hal, ilmu hal. Ketika saya buka pertama kali di Jawa Barat, saya pemain baru. Maka yang pertama kali dengan saya ada pemain lama di kota. Karena Jawa Barat kotanya kecil ya. Jadi saya bisnis elektronik, pasti ada orang yang bisnis sama, yang lebih lama, nggak senang. Kenapa? Ada kompetitor baru. Dan itu saya terus mengalami gangguan. Banyak Pak, nggak usah cerita, karena itu masa lalu. Sampai suatu ketika, ya pernah dilakukan oleh polisi juga, untuk tujuannya dibatalkan, nggak bisa. Sampai suatu ketika, si kompetitor ini anaknya meninggal di persamaan. Tiba-tiba ngomong sama saya, kamu datang ke sini. Nanti dikira ngicil, ya, dikira ngicil, tidak ingat. Saya ngomong sama istri saya, ini Tuhan kok suruh anaknya si A meninggal. Istri saya juga ngomong sama, ojo nanti dikira-kira nyek, dikira sama, enggak, aku datangnya waktu tidak tahu, karena bukan pencernaan, aku tidak tahu, datangnya pas tidak tahu, supaya aku ketemu sama dia. Kenapa? Tuhan ngomong, kamu itu bikin persekutuan doa di rumah. Jemaatmu semokek, bernabur 70. Mosok ketua persekutuan ini saya benci sama orang. Masih gak selesai, gak beres sama orang. Nah kita berkata apa? Kalau kamu persembahkan korban dari hadapan Tuhan, tapi masih ada yang mengganjal dalam hal ini dengan saudaramu. Nah kita ngomong apa? Tinggalkan korbanmu, bereskan ini. Tuhan ingatkan itu. Kalau kamu ingin persekutuanmu diberkati Tuhan, harus menang dulu dalam hal ini. Saya oke, siang-siang saya kesana datang layak kaget. Kok datang? Ya akhirnya kita kayak orang yang baru kenal gitu loh, kayak pacaran pertama itu. Jadi datang duduk, ya dipenuhi, ya ngobrolnya sangat bagus sekali. Tapi saya mau saksi bos, sejak itu setiap kali kita simpangan di jalan, mesti disop. Jadi, Alkitab berkata, sudah benar. Kamu menang dengan mana bisnis? Kalau hatimu menang, hidup menang, dan sejati di persekutuan kita itu terobosannya banyak. Saya mengalami terobosan besar, dua aja. Dan itu tiba-tiba kalau lihat andai kata sumpah ini tidak dilepas, tidak bisa. Hari ini kalau kita sedang dibenci orang, ajarkan ini. Ajarkan ini. Kamu ngampuni orang, bukan untuk orang lain, untuk kamu sendiri. Begitu hatimu beres, sumbatan ini dibuka, berkatnya menang. Saya sekarang cerita kapan-kapan aja. Terobosan salah satunya adalah di saat COVID kemarin ada orang ngasih rumah, orang ngasih rumah. Ini pengusaha pendeta mungkin ya sering kalau kita dengar hamba Tuhan diberkati rumah kan biasa ya diberkati jemaat rumah. Doa itu kok bisnis? Ya jemaat yang mau dia, ya mau kita persuara doa, minta dirupiasi. Mau sing teko ya tak ngerti sama enggak. Tiba-tiba ada orang dari Surabaya ngasih rumah di Gresik. Tak pikir-pikir lah, masa aku turunin Gresik, ini cambar Gresik itu ngapain? Akhirnya saya tabur untuk gereja. Itu kenapa? Saya tahu itu tanda dari Tuhan. Dan ketika saya tabur untuk pekerjaan Tuhan, diberkati rumah kami, di mana lagi? Dua lama. Ayo coba. Andai kata hari ini saya tidak beres dengan orang ini, hati saya tidak beres terus. Cuma saya khotbah kasih, saya benci. Ya, saya tidak senang. Saya cirian sama kompetitor, saya gondongan, tak nyopot. Buat apa? Percuma kalau khotbah. Nah, kita berkata apa? Kalau kamu tidak punya kasih, kamu seperti gong. Seperti apa? Seperti gentong yang kosong. Khotbah yang kamu tidak punya kasih. Dan kita berkata kerjalah kasih. Tidak pernah kita mengkerjalah kamu ini kerjalah kasih. Amin.
ketika itu kau bereskan hari ini mungkin kau lagi pegel sama pasangan ya, mesti lo memang dalam pernikahan itu ya begitu, gak ada yang cocok. Kalau kamu cari yang cocok gak akan. Saya pun juga begitu. Akhirnya Tuhan ngajari saya, kalau pasanganmu tidak bisa berubah, kamu yang berubah. Jadi pasanganmu tidak berubah. Begitu kamu berubah, pasanganmu ikut kamu. Sekarang begitu. Dulu istri saya kalau saya pergi pelayanan ini harus ditelepon terus. Iya betul. Kenapa? Dia tidak mau dipindah. Istilahnya. Tapi sekarang begitu dia sudah mengikuti saya yang berubah, dia ikut saya. Oh pelayanan kemana saja dicul-culin. Kenapa? Itu tadi berkat Tuhan itu mengalir ketika mau melayani Tuhan. Ada kesepakatan, ada pengampunan, hatimu beres berkat Tuhan. Yang terakhir, bebas untuk ada di dalam rumah Tuhan. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belakang mengikuti aku seumur hidupku dan akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya percaya setiap saudara di tempat ini saudara tinggal di rumah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Ada orang yang punya masalah tidak ke gereja banyak, dan saya melihat orang yang meninggalkan Tuhan hidupnya tambah baik. Ada orang yang ngomong, gereja itu benceng no. Siapa bilang nggak benceng no? Memang benceng no. Kenapa? Orang yang di gereja itu adalah orang sakit semua. Setuju? Hanya orang sakit yang butuh tabib kata Tuhan. Jadi kita ini pasien semua dalam suatu obat. Betul nggak? Jangan tersinggung dengan orang gereja. Kita ini sama-sama masuk bengkel semua, reklamasi semua. Betul nggak? Kita ini sama-sama diproses Tuhan, sama-sama hidupnya jelek, tapi kita sama-sama belajar satu dari Tuhan. Jangan kalau percaya dengan orang, jangan tinggalkan Tuhan. Sudah percaya Tuhan aja nggak pernah tinggalkan Tuhan. Dan kamu akan bebas pada diri Tuhan. Percayakan amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Musik bisa berdoa.